Wahida matikan ki anu tak. Sebagai observer saya mulai duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Asmi. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu Wahida bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yeah. Mengawali pertemuan kita, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tilta atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan pada Ibu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu Bu. Oke, bagus. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yaitu kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, mantap Bu ya. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Ya, baik Bu. Demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silahkan Ibu melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu atas kesempatan. Oke, makasih Bu. Ya, silahkan Bu Asmi dan Pak Rahmat. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Asmi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Insya Allah sehat jasmani, sehat rohani. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Dengar-dengar Bapak, bagaimana kabarnya Bu? Oh, kabar saya alhamdulillah baik juga Pak. Saya dengar-dengar Pak Rahmat ini ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritakan, begitu ya Pak? Iya Bu, saya ini ingin mendapatkan ini, menciptakan kondisi yang kondusif agar murid itu, siswa itu tidak tidur di dalam kelas. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif agar siswa atau murid itu tidak tidur dalam kelas ya Pak? Iya Bu, yang seperti itu yang saya harapkan. Oh, jadi situasinya seperti apa sekarang? Ini Bu, ada seorang siswa pada saat pembelajaran, dia suka ngantuk berat, bahkan tertidur di dalam kelas. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut Pak? Dia selalu menguap-nguap dalam kelas, padahal masih pagi dan tidak fokus menerima. Jadi situasi apa yang Bapak inginkan kira-kira apa? Ya saya inginkan Bu tentunya murid itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, dan saya merasa senang ketika siswa itu senang dalam pembelajaran. Oh, menurut Bapak apa yang membuat itu bisa terwujud Pak? Saya harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu saya juga harus mengembalikan fokus mereka dan menanyakan kepada siswa tersebut apa penyebabnya sering mengantuk. Gitu. Oh gitu ya Pak. Misalnya gini Pak, dari skala 1 hingga 10, kira-kira posisi Bapak di mana sekarang dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Ini seperti pertanyaannya Prabowo sama Pak Anies dulu waktu debat. Posisi saya dalam mencapai tujuan, saya ingatkan Bu, di angka 6 lah pada saat itu, dari 1 sampai 10. Oh, angka 6 ya Pak. Jadi menurut Bapak, kira-kira apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Saat ini, sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana pembelajaran sosial emosional Bu. Dan hal tersebut akan membantu saya
menghadapi siswa tersebut. Jadi apakah ada hambatan Pak atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan itu Pak? Saya perlu melakukan komunikasi dengan orang tua siswa tersebut Bu, untuk mengetahui sebab dia ngantuk di sekolah. Karena kita kan sebagai guru hanya beberapa jam dan selebihnya itu siswa di rumahnya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak kira-kira solusi terbaik dalam meminimalisir itu hambatan tersebut itu apa Pak? Saya akan secepatnya melakukan komunikasi dengan orang tua, membuat kerjasama dengan anak tersebut supaya tidak terlambat lagi, tidak ngantuk lagi di dalam kelas. Oh gitu, begitu ya Pak. Kalau begitu sekarang rencana Bapak ke depannya apa? Pertama, melakukan kerjasama dengan guru BK, wali kelas, dan tentunya orang tua tersebut, dan menjalin komunikasi yang intens. Begitu ya Pak. Jadi apa strategi untuk bisa dari rencana tersebut Bapak? Kira-kira apa strateginya? Sepertinya ini yang cocok Bu kita lakukan segitiga restitusi yang kita pelajari. Wah, bagus Pak strateginya. Jadi apa kriteria keberhasilan rencana dari Bapak tersebut? Kira-kira apa kriterianya? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar, tidak mengantuk lagi, mengantuk lagi dalam pembelajaran. Intinya itu Bu, artinya dalam kelas itu sudah semangat. Iya, begitu ya Pak. Jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi dari alternatif tadi itu, dari kriteria itu? Yang akan saya lakukan itu melakukan komunikasi perkembangannya terhadap orang tuanya. Oh, hari ini ada kemajuan anak Bu. Hari ini tidak ngantuk, hari ini ngantuk lagi. Karena terkadang anak itu Bu, kadang hari ini ngantuk, besoknya tidak ngantuk lagi, tidak lagi. Ya begitu. Oh, gitu ya Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut ini kira-kira kapan nih Pak? Sekitar, coba lihat dulu Bu, 1 minggu lah. Ya. Oke, 1 minggu ya. Jadi sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu itu sudah ada progresnya gimana ya Pak? Kalau dalam 1 minggu itu? Ya minggu depan nanti saya akan ceritakan lagi perkembangannya Bu. Oke, mantap Pak, setuju. Jadi menurut Bapak siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Itu tadi Bu, kayak wali kelas, guru BK dan orang tua siswa. Dan ini 3 ini yang perlu, dan yang paling perlu sebenarnya itu orang tua siswa di sini. Ya betul sekali. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan wali kelas, guru dan sama guru BK sama orang tua siswanya ya Pak ya. Iya Bu, itu Mami orang dekat dari siswa tersebut. Betul sekali. Jadi pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang dapat disimpulkan dari sesi diskusi tadi ini? Ya, setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya dapat pencerahan dan mendapatkan ide mengembalikan fokus anak yang sering mengantuk dengan melakukan tadi segitiga restitusi. Wah, keren Pak. Semoga rencananya Bapak rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya. Semangat Pak, semoga bermanfaat ya dari hasil diskusi kita hari ini. Iya Bu, terima kasih atas coachingnya hari ini. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Sekarang ya. Alhamdulillah Bu ya sudah melakukan coaching dengan Pak Rahmat. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching saya ini sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi fungsinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Seperti itu. Oke Bu Asmi, menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching dengan Bu Asmi dan Pak Rahmat, saya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta.
Dan Bu Asmi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Pak Rahmat sehingga Pak Rahmat bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching ya betul. Kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses dari coaching ini sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu, Bu. Ya, baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu ya. Oke, demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Asmi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, insya Allah sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah. Oke. Kalau Bu Asmi bagaimana kabarnya Bu? Oke, alhamdulillah juga Pak. Allahu Akbar. Oke Pak. Ya, sebelumnya sebelum kita Bapak melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Mengawali pertemuan ini pada saat diskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Pak, dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua Pak ya, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya, ya. Menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, demikian dulu ya Pak ya, pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melaksanakan coaching terhadap coachee Ibu Wahidah. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Silakan Bu, apa yang bisa saya bantu? Saya lihat Ibu lagi muka-muka ada beberapa yang ingin diungkapkan gitu. Iya betul Pak ya. Ini yang saya alami Pak. Saya butuh saran dari Bapak bagaimana menangani anak yang sering terlambat Pak datang ke sekolah. Baik Bu, berarti ini tentang kedisiplinan ya, pertama kedatangan. Iya betul Pak. Saya berharap anak-anak ini bisa datang ke sekolah tepat waktu Pak. Baik Bu, saat ini ada berapa anak yang seperti itu? Di kelas saya Pak dari 21 anak itu ada 3 orang yang kurang disiplin Pak dalam hal kedatangan. Namun dari ketiga ini ada 1 anak yang paling sering terlambat Pak. Yang masuk di sering ini apakah setiap hari atau hari-hari tertentu saja? Dari ketiga anak ini Pak, si A, si B, dan si C ini setiap pekan pasti ada hari di mana anak-anak tersebut terlambat Pak, terutama di hari Senin.
Namun ini si C yang paling menonjol Pak. Dalam sepekan rata-rata ya 1 hari saja Pak yang tidak terlambat. Sedangkan kalau si A dan si B ini rata-rata 2 kali dalam sepekan pasti ada terlambatnya Pak. Kalau boleh tahu Bu, ini kejadiannya sudah berapa lama? Ini sudah kurang lebih sebulan Pak, lebih 1 bulan lebih lah Pak. Sudah 1 bulan. Jadi apa yang Ibu lakukan pertama kali ketika melihat ketiga anak ini datang terlambat? Tentu Pak yang pertama saya tanyakan dulu alasannya Pak ya, kenapa anak ini datang terlambat. Ya jawabannya beragam Pak, ada yang karena terlambat bangun, ada yang karena macet, ada juga karena menunggu saudaranya yang lain yang terlambat siap Pak di pagi hari. Kebanyakan ini begitu siswa. Selain itu apa yang telah Ibu lakukan dalam sebulan ini? Nah, saya sudah coba juga Pak menghubungi orang tua melalui WhatsApp untuk mengonfirmasi keterlambatan anak-anak tersebut dan menyampaikan harapan saya agar anak-anak ini selanjutnya Pak tidak terlambat lagi. Oh ya, bagus sekali itu Bu. Apakah ada perubahan dari yang telah Ibu lakukan? Ada Pak, tapi masih tidak sesuai harapan saya Pak. Nah ini saya juga kasih pertanyaannya dari Pak Ganjar ke Pak Anies yang dijawab ke Pak Prabowo. Dalam skala 1 sampai 10 berada pada angka perubahan yang sudah terjadi, harapan Ibu ingin berada di skala berapa Bu? Oke, di dalam skala Pak, ini anak-anak ini berbeda ya Pak ya. Kalau dari si A dan si B ini kan sama case-nya atau kasusnya, jadi mereka perubahannya saat ini masih berada pada skala 6 Pak, masih minim sekali. Sedangkan si C ini ya masih di skala 3. Harapan saya Pak anak ini berada pada skala 8 Pak. Apa alasan Ibu sehingga memberikan penilaian skala tersebut? Skala tersebut saya lihat dari presentasi kehadirannya Pak, karena perubahan yang terjadi itu rata-rata dari setelah saya melakukan kedua usaha di atas itu hanya 10-20% saja Pak, sedangkan kita tahu Pak saat syarat kenaikan kelas itu kan kehadiran minimal 80%. Makanya saya pakai standar 8. Iya. Nah, apa rencana Ibu gambaran dan akan dilakukan untuk mencapai skala 8 tersebut? Apakah faktor atau alasan keterlambatan bisa menjadi landasan untuk langkah Ibu ke depannya? Iya betul Pak ya. Jika lihat dari faktor dan atau alasan keterlambatannya, itu sebenarnya asal permasalahannya ternyata dari rumah ya Pak ya. Jadi karena itu mungkin lebih tepatnya ini sepertinya kalau kita atau saya ini berbicara mungkin lebih dalam dengan orang tua supaya bisa sama-sama membentuk kedisiplinan terhadap anak Pak. Iya Bu, harus memang ada kerjasama itu antara orang tua dan siswa. Karena kan sebagian di rumah, sebagian juga di sekolah. Nah, apa langkah Ibu yang perlu dilakukan untuk melakukan itu? Dan siapa saja pihak yang dapat membantu itu? Iya betul Pak ya. Saya tidak bisa sendiri ya Pak ya. Insya Allah Pak saya akan berusaha mencoba dengan pertemuan meeting ya. Karena selama ini Pak saya hanya komunikasi lewat WhatsApp saja. Mungkin karena bagaimana sekolah itu terstruktur, nanti saya akan lebih dahulu mungkin izin kepala sekolah dulu. Terus karena ini case-nya berbeda, tentu dengan waktu yang berbeda Pak. Misalnya si A dan si B ini karena sama-sama kasusnya di waktu bersamaan, di waktu yang berbeda. Terus si C juga terpisah Pak. Jadi ceritanya tidak saling tahu ya, sama-sama menjaga kerahasiaan dari hasil pembicaraan dan lebih khusyuk Pak, sebab lebih fokus pembicaraannya. Dan tentu selain kepala sekolah Pak, saya butuh juga peran guru BK Pak supaya sama-sama berikan edukasi kepada orang tua. Iya Bu, perlu memang itu kerjasama dan orang tua siswa, karena terkadang ada orang tua itu bilang aku serahkan anakku sama kita. Oke Bu, baik Bu. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Bu? Rencananya Pak insya Allah dalam waktu dekat ini ya Pak ya, karena saya sudah terbuka pikirannya insya Allah dalam waktu dekat ini. Nah, tapi karena karena di sekolah ada prosedurnya, tentu biasanya ada kurang lebih waktu sepekan Pak.
Oh iya Bu, 1 pekan. Oke baik Bu. Iya. Karena proses ini berkelanjutan, setelah saya melakukan rencana aksi ini, di atas tentu akan ada progres yang Ibu capai. Apakah Ibu bersedia membaginya kembali melihat progres anak tersebut? Tentu Pak, dengan senang hati. Insya Allah Pak, setelah 1 pekan observasi perubahan ketiga anak ini, saya akan kembali ke Bapak. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya terhadap anak didik kita, karena mendidik dengan hati itu maka akan sampai ke hati juga. Nah, saya tidak sabar untuk melihatnya Bu. Pertanyaan terakhir, apa yang Ibu rasakan setelah sesi ini? Ya, alhamdulillah Pak, saya merasa lega setelah diskusi dengan Bapak. Saya sudah dapat solusi dari permasalahan yang saya alami. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Ibu, terima kasih kembali. Semoga rencana aksinya berjalan lancar dan sukses. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah seru ya Bu ya. Diskusinya sama Pak Rahmat. Oke Pak Rahmat, setelah tadi observasi atas diskusi sama Ibu Wahida, tadi Pak Rahmat telah melakukan coaching ya. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak, pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kuace untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak ya, menurut Bapak observer ya, terlebih dari proses coaching tadi, Pak Rahmat sama Bu Aida sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Rahmat juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Wahida, sehingga Bu Wahida bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum saya tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga kita atau saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, nah gitu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi saya hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Wahida. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Sudah terekam ya Bu? Sudah Pak. Oh iya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Pak Rahmat bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah ini sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Jadi mengawali diskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini, pada coaching kali ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachnya nanti? Dan juga bagaimana coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini adalah tentunya Pak kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif coaching dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Pak, secara spesifik yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot.
Kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikatornya adalah ingin menemukan solusi dari permasalahannya Koci, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Bu, silakan Ibu melaksanakan coaching terhadap coachnya. Semoga sukses Bu. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Oke. Assalamualaikum Bu Asmi. Waalaikumsalam Bu Nur Wahidah. Maaf Bu, jaringanku ini agak terganggu. Iya, Putus-putus. tidak apa-apa Bu. Tapi suaranya jelas kedengaran. Oh ya, alhamdulillah. Bagaimana? Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu, alhamdulillah sehat Bu Wahidah. Cuman ini Bu, ada masalah sedikit. Mungkin setelah saya cerita ke Ibu itu mungkin agak sedikit lega begitu Bu. Oh gitu ya Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa Bu? Siapa saya bisa bantu? Bu, ada siswa saya yang kurang fokus dalam pelajaran. Pada saat saya menerangkan itu, dia lebih terlihat lamun, seperti tidak memperhatikan saya seperti itu Bu. Oh ya, berarti siswa Ibu ini kurang fokus ya dalam belajar. Ada yang seperti melamun, tidak memperhatikan pelajaran. Jadi siswa Ibu ini sepertinya kurang bersemangat ya Bu ya? Iya Bu, siswa saya itu kurang semangat dalam belajar seperti itu Bu. Ini terjadi setiap hari atau hari tertentu saja? Ini Bu, terkadang dalam seminggu itu kadang 4 sampai 5 kali Bu. Anaknya ini lebih sering melamun, kepalanya bersandar di atas meja. Jadi seperti pikiran pelajarannya itu ingin cepat selesai, ingin cepat pergi ke kantin seperti itu Bu. Karena sering melihat keluar. Oh ya, berarti anak ini tidak istilahnya fisik saja yang ada di tempat, tapi pikirannya di luar ya, ke kantin ya Bu ya? Iya Bu, iya Bu, pikirannya hanya kantin, ingin cepat istirahat, maunya jajan karena perutnya sudah merasa kelaparan mungkin Bu ya. Ya, apakah Ibu sudah pernah menanyakan alasan atau apa yang mempengaruhi hal itu Bu? Ternyata setelah saya ini Bu tanyakan pada anaknya ini ternyata tidak sarapan pada waktu sebelum berangkat ke sekolah karena orang tuanya sibuk sehingga anaknya lapar dan tidak fokus pada saat pelajaran. Selain tidak sarapan juga ini anaknya sering kesiangan Bu bangun karena orang tuanya ini kalau sudah pukul 6 itu katanya sudah berangkat. Karena kan kelas 2 itu maksudnya sekitar jam 10 Bu. Jadi anaknya tinggal sendiri di rumah, tidak ada yang bangunkan, jadi kesiangan. Sehingga biasanya terlambat, jadi kurang semangat karena tidak sarapan begitu Bu. Iya baik Bu. Berarti dari kondisi ini apa yang Ibu harapkan atau apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan itu tentunya murid tersebut bisa fokus Bu menerima pelajaran seperti itu. Iya, karena dari kondisi itu kira-kira apa yang bisa membuat harapan Ibu itu terwujud? Mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tua si anak tersebut agar sebelum berangkat kerja itu menyiapkan sarapan dulu untuk si anak tersebut untuk masalah kesiangannya. Mungkin orang tuanya mungkin menyiapkan jam waker atau memakai alarm HP. Iya betul Bu Asmi ya, komunikasi efektif dengan orang tua itu langkah yang bagus untuk Ibu Asmi lakukan. Mungkinkah ada langkah yang lain yang bisa Ibu lakukan selain itu? Selain saya berkoordinasi dengan orang tuanya, mungkin juga berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah. Setidaknya kan dari sekolah itu bisa mengumpulkan wali murid, kemudian memberikan solusi kepada orang tua siswa atau wali murid itu, karena kasus siswa belum sarapan ini tidak hanya di kelas saya Bu, ternyata di kelas-kelas yang lain seperti itu, karena di sekolah saya itu rata-rata orang tuanya bekerja kantoran, jadi jarang sekali orang tuanya menyiapkan sarapan, mungkin diberi uang jajan mungkin. Jadi saya akan berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah, melakukan pertemuan dengan wali murid agar mensosialisasikan pentingnya sarapan di pagi hari untuk anak-anak. Mungkin seperti itu Bu.
Iya, betul sekali ya Bu ya. Berarti dari sosialisasi ini kira-kira targetnya untuk rencana aksi tersebut kapan ya Bu? Insya Allah mungkin 1 minggu Bu targetnya. Oh iya. Setelah 1 minggu itu bagaimana biar kita tahu sudah ada progres dari Ibu? Janjian lagi ya Bu, minggu depan nanti saya akan ceritakan perkembangannya. Ya, saya setuju Bu. Jadi nanti kita berkoordinasi lagi ya Bu 1 minggu depan. Kira-kira siapa saja yang membantu Ibu untuk bisa berkoordinasi? Mungkin saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat saya, karena itu juga kaitannya dengan kelas yang lain. Jadi tetapi juga dengan kelas yang lain. Jadi harus berkoordinasi dengan rekan sejawat saya. Selain dengan orang tua, kepala sekolah juga rekan sejawat. Seperti itu, Bu. Iya, baik Bu. Dari hasil diskusi kita ini, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar fokus siswa Ibu kembali? Saya mempunyai komitmen, saya akan terus setiap hari untuk mengingatkan kepada anak-anak agar mereka selalu sarapan pagi, dan saya juga akan berkomitmen untuk men-share di WA group informasi untuk sarapan tersebut di malam hari kepada orang tua, agar paginya itu mereka menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu komitmen Ibu. Oke, yang terakhir apa yang Ibu dapat simpulkan dari sesi ini? Jelas setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya dapat pencerahan dari Ibu ya, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak yang sering melamun dengan melakukan koordinasi dengan orang tua. Oke, Masya Allah ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan lancar dengan baik. Tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Wahida sudah melakukan coaching. Ya. Sudah Pak? Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Asmi. Nah, saya ingin menanyakan Bu beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, alhamdulillah Pak. Tadi coachingnya saya rasa sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan dari alur itu saya bisa menggali coach untuk mencetak permasalahannya dan alhamdulillah menemukan solusi-solusinya Pak. Ya. Oke Bu Wahida, menurut saya sebagai observer, ya terlebih tadi proses coaching yang tadi Ibu Wahida dan Bu Asmi sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu Wahida juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan sehingga Bu Asmi bisa menemukan solusi-solusi dari coachingnya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Tentunya Pak, yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses Tirta ini, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Oh iya Bu, terima kasih Bu atas coachingnya, alhamdulillah sukses. Saya tutup. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang